Uraian di video ini melanjutkan uraian di video sebelumnya, membahas sosok-sosok penjahat yang pernah menjadi ikon di zamannya. Jika di video sebelumnya kita telah mempelajari sosok Al Capone sampai Dick Turpin, di video ini kita akan menyusuri kisah para penjahat lain yang tak kalah terkenal. Jesse James. Jesse James adalah sosok ikonik yang sangat dikenal dalam sejarah Wild West Amerika. Lahir di Missouri pada tahun 1847, ia terkenal sebagai penjahat legendaris yang terlibat dalam serangkaian perampokan bank dan kereta api. James tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti oleh banyak orang. Bersama gengnya, ia melakukan aksi-aksi yang seringkali diromantisasi dalam cerita rakyat, menjadikannya berbeda dari penjahat lain di era yang sama. Karisma Jesse James dan kecintaannya pada perhatian publik membuatnya jadi salah satu nama paling terkenal pada masanya. Sementara banyak penjahat lain beroperasi dalam bayang-bayang, James dengan berani mengekspos dirinya, menciptakan citra yang menawan namun berbahaya. Keahlian strategisnya dalam merencanakan perampokan dan kemampuannya menghindari penangkapan selama bertahun-tahun menambah daya tariknya sebagai tokoh dunia hitam. Berbeda dengan rekan-rekannya seperti Billy the Kid, yang juga terkenal dengan tindakan kriminalnya, James lebih dikenal karena kecerdasan dan ketangkasannya. Ia berhasil menghindari pihak berwenang berulang kali, yang semakin memperkuat statusnya sebagai legenda. Aksi-aksinya tidak hanya meninggalkan jejak di dunia kriminal, tetapi juga mempengaruhi budaya pop, termasuk film dan lagu yang menceritakan kisahnya. Joaquin Murrieta. Joaquin Murrieta, yang sering disebut Robin Hood Meksiko, adalah sosok legendaris yang kaya cerita dan mitos. Beroperasi selama Demam Emas California pada pertengahan abad ke-19, Murrieta dikenal sebagai pejuang yang melawan ketidakadilan yang dialami para penambang dan pemukim Meksiko. Di tengah suasana ketegangan rasial dan eksploitasi, ia muncul sebagai figur yang berani memperjuangkan hak-hak komunitasnya melalui tindakan yang seringkali melibatkan perampokan dan balas dendam. Kehidupan kriminal Murrieta tidak hanya membuatnya dikenal sebagai penjahat, tetapi juga sebagai pahlawan rakyat. Banyak orang melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan, terutama terhadap perlakuan tidak adil yang diterima orang-orang Meksiko di tanah yang mereka anggap sebagai rumah. Sementara sebagian orang menganggapnya sebagai bandit, yang lain merayakan keberanian dan dedikasinya dalam membela kaum tertindas. Kisah Joaquin Murrieta dipenuhi elemen misteri dan mitos, yang semakin memperkuat statusnya dalam budaya populer. Banyak cerita dan lagu yang terinspirasi oleh hidupnya, menggambarkan petualangan dan perjuangannya. Beberapa versi kisahnya bahkan mengisahkan tentang kematiannya yang dramatis, yang menambah daya tarik narasi seputar hidupnya. John Dillinger. John Dillinger adalah perampok bank yang dikenal luas karena aksi-aksinya yang berani dan dramatis selama masa depresi besar. Ia jadi semacam tokoh terkenal di awal abad ke-20. Kepribadiannya yang karismatik menarik perhatian publik, menjadikannya legenda di kalangan masyarakat, sekaligus target utama bagi penegak hukum. Dillinger menjadi simbol ketidakpastian ekonomi dan ketidakpuasan sosial pada masa itu, ketika banyak orang merasakan dampak langsung dari krisis. Aksi-aksi Dillinger, termasuk perampokan bank yang terencana dengan baik dan pelarian yang dramatis dari penjara, mendorong FBI untuk mengadopsi metode investigasi yang lebih modern dan canggih. Dillinger menjadi penjahat pertama yang diincar dengan teknik-teknik baru dalam penegakan hukum, yang membantu mengubah FBI menjadi kekuatan investigasi yang lebih efektif. Penangkapannya yang menggemparkan pada 1934 dan kematiannya dalam baku tembak dengan polisi di luar sebuah bioskop di Chicago, menandai titik balik penting dalam perang melawan kejahatan terorganisir di Amerika Serikat. Meskipun terlibat dalam aktivitas kriminal yang merugikan banyak orang, kisah John Dillinger terus diromantisasi dalam budaya populer. Ia sering digambarkan sebagai sosok pemberontak yang menantang otoritas, melambangkan daya tarik gaya hidup penjahat di tengah kesulitan ekonomi. Film, buku, dan lagu yang terinspirasi oleh hidupnya menggambarkan Dillinger sebagai sosok antihero yang mencuri perhatian masyarakat yang terpesona oleh keberaniannya. Ned Kelly. Ned Kelly adalah sosok ikonik dalam sejarah Australia yang melambangkan semangat pemberontakan dan perlawanan terhadap otoritas kolonial. Lahir pada tahun 1854, Kelly dikenal luas karena baju besi logamnya yang khas, yang ia kenakan saat melakukan serangkaian aksi kriminal yang berani. Ia menjadi simbol perjuangan rakyat melawan ketidakadilan dan penindasan, terutama di tengah situasi sosial yang sulit pada masa itu. Kisah hidupnya dipenuhi bentrokan dramatis melawan polisi, yang puncaknya terjadi dalam pengepungan di Glenrowan pada tahun 1880. Dalam peristiwa itu, Kelly dan gengnya terlibat baku tembak yang intens dengan pihak berwenang, menciptakan momen yang jadi legenda di Australia.
Eksekusi Kelly setelah penangkapannya semakin mengukuhkan statusnya sebagai penjahat sekaligus pahlawan rakyat, dan ia dipandang sebagai simbol perlawanan bagi banyak orang yang merasa tertindas oleh kekuasaan. Berbeda dengan penjahat terkenal dari Amerika seperti Jesse James atau Billy the Kid, yang kisahnya lebih terfokus pada tindakan kriminal, cerita Ned Kelly lebih terkait dengan konteks sosial dan politik. Ia menjadi representasi perjuangan masyarakat kelas bawah melawan sistem yang dianggap tidak adil. Sosoknya terus hidup dalam budaya Australia, menginspirasi berbagai bentuk seni, sastra, dan diskusi tentang keadilan sosial. Kisah Ned Kelly bukan sekadar cerita tentang seorang penjahat, tetapi juga mencerminkan kompleksitas perjuangan manusia dalam menghadapi penindasan. Pancho Villa. Pancho Villa, yang lahir dengan nama Doroteo Arango, adalah salah satu tokoh paling signifikan dalam sejarah revolusi Meksiko. Ia berada di persimpangan antara pahlawan revolusioner dan penjahat terkenal, menciptakan citra yang kompleks dalam narasi sejarah Meksiko. Sebagai pemimpin División del Norte, Villa memainkan peran kunci dalam perjuangan melawan rezim yang menindas dan korup. Villa dikenal karena taktik perang gerilya yang inovatif dan serangan berani yang seringkali mengejutkan lawan-lawannya. Keberaniannya di medan perang membuatnya jadi sosok yang ditakuti oleh musuh, namun juga dihormati oleh banyak rakyat Meksiko yang melihatnya sebagai pembela keadilan. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyatukan berbagai faksi yang terlibat dalam revolusi, termasuk petani dan pekerja, menjadikannya pemimpin yang karismatik dan inspiratif. Meskipun metode dan tindakan Villa seringkali kontroversial, sosoknya abadi sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan perjuangan untuk perubahan sosial. Ia memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan berusaha mengubah struktur sosial yang ada, berupaya menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Kehidupan Pancho Villa berakhir secara tragis pada 1923 ketika ia tewas dalam sebuah serangan. Namun, pengaruhnya terus berlanjut, dan ia tetap menjadi ikon dalam budaya Meksiko. Kisah hidupnya diabadikan dalam berbagai karya sastra, film, dan lagu, menjadikannya salah satu tokoh paling menarik dan berpengaruh dalam sejarah Meksiko. Polan Devi. Polan Devi, yang dikenal sebagai Ratu Bandit di India, adalah sosok legendaris yang muncul dari latar belakang kehidupan yang penuh kesulitan dan penindasan. Lahir dalam keluarga miskin di desa kecil, ia mengalami berbagai ketidakadilan dan kekerasan, terutama sebagai wanita dalam masyarakat patriarkal. Setelah menanggung penderitaan yang parah, Polan Devi memutuskan untuk melawan dan mengangkat senjata, memimpin sebuah geng dalam serangkaian aksi berani yang ditujukan kepada mereka yang telah menzalimi dirinya dan komunitasnya. Kisah balas dendam dan keberanian Polan Devi menarik perhatian publik dan media, menjadikannya simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Ia terkenal karena keberanian dalam menghadapi para penindas, dan aksinya seringkali dipenuhi nuansa heroik bagi banyak orang. Meskipun dia beroperasi di luar hukum, banyak yang melihatnya sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Setelah menyerah kepada pihak berwenang, Polan Devi menjalani masa hukuman penjara. Namun ia tidak membiarkan masa lalunya mendefinisikan dirinya selamanya. Setelah dibebaskan, ia beralih ke dunia politik dan berhasil terpilih sebagai anggota parlemen. Perjalanannya dari seorang penjahat menjadi pemimpin politik mencerminkan transformasi yang luar biasa dan perjuangan melawan ketidakadilan sistemik yang ada di masyarakat. Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano, seorang bandit legendaris dari Sisilia, dikenal karena kekejaman dan perannya yang signifikan dalam sejarah Italia pasca Perang Dunia Kedua. Awalnya terlibat dalam penyelundupan, Giuliano mulai dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah Italia yang dianggap menindas, serta sebagai pejuang kemerdekaan untuk Pulau Sisilia. Dengan kepemimpinan yang karismatik dan tindakan beraninya, ia berhasil menarik perhatian banyak orang dan mendapat reputasi sebagai sosok yang mirip Robin Hood, karena sering mendistribusikan harta yang ia rampok kepada masyarakat miskin. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada aksi kriminal, Giuliano juga terlibat dalam politik regional dan memiliki hubungan erat dengan gerakan separatis yang memperjuangkan otonomi Sisilia. Hal itu menambah kompleksitas sosoknya, menjadikannya tokoh yang kontroversial di mata publik. Di satu sisi, ia dilihat sebagai pahlawan yang berjuang untuk keadilan sosial, sementara di sisi lain juga dianggap sebagai penjahat yang mengganggu ketertiban umum. Kehidupan Salvatore Giuliano berakhir tragis dan misterius pada 1950, ketika ia tewas dalam keadaan yang masih menyimpan banyak tanda tanya. Meski begitu, pengaruhnya terhadap identitas dan politik Sisilia tak pernah pudar.